Dunia alam liar seperti panggung drama yang memukau. Di sini, keindahan seringkali berjalan beriringan dengan kekejaman, dan kekuatan material yang luar biasa terkadang menyimpan kerapuhan yang paling dalam. Dan disinilah jaring laba-laba menempatkan posisinya. Jaring laba-laba dengan simetri geometris yang memukau seringkali dianggap sebagai salah satu pencapaian arsitektur paling cerdas di planet ini. Kendati demikian, di balik kemegahan visual dan ketangguhan benangnya yang legendaris, tersimpan sebuah ironi yang diabadikan dalam teks suci kuno sebagai peringatan universal. Allah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Ankabut ayat 41, sebuah pernyataan yang menggetarkan bagi akal, bahwa sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Pernyataan ini tentu bukan sekedar metafora spiritual, melainkan sebuah observasi yang mendalam dan menantang pemahaman manusia mengenai apa yang sejatinya mendefinisikan sebuah rumah. Bagi mata awam, rumah laba-laba mungkin tampak seperti mahakarya teknik yang memukau, sebuah jebakan yang dirancang dengan presisi matematis untuk menjerat para mangsa. Hanya saja, jika dilihat jauh melalui lensa sains modern, linguistik dan sosiologi alam, terungkaplah sebuah kebenaran yang mengejutkan. Bahwa kelemahan rumah laba-laba bukan terletak pada bahan penyusunnya, sebab sutra laba-laba adalah salah satu material terkuat yang pernah dikenal manusia, melainkan pada kegagalan total bangunan tersebut dalam menjalankan fungsi paling penting sebuah rumah. Untuk memahami mengapa rumah laba-laba disebut sebagai rumah yang paling lemah, kita harus mengakui betapa perkasanya jaringan benang yang membangun rumah tersebut. Sutra laba-laba bukan sekadar benang biasa. Ia adalah keajaiban rekayasa biokimia yang seringkali diperbandingkan dengan material buatan manusia yang paling maju. Selama beberapa dekade, narasi populer menyatakan bahwa jaring laba-laba lebih kuat daripada baja. Meskipun klaim ini memerlukan klarifikasi teknis, namun sains mengkonfirmasi bahwa dalam hal ketangguhan dan kekuatan tarik per unit massa, sutra laba-laba memang hampir tidak tertandingi di alam organik. Sutra laba-laba, khususnya jenis drag lensil yang digunakan sebagai kerangka utama jaring, memiliki kekuatan tarik yang mencapai 1652 megapascal. Sebagai perbandingan, baja lunak hanya memiliki kekuatan sekitar 300 megapascal. Namun, kekuatan sejati sutra laba-laba terletak pada kemampuannya untuk menyerap energi tanpa putus. Dan inilah yang disebut sebagai ketangguhan. Sutra laba-laba dapat meregang 30 hingga 35% dari panjang aslinya sebelum akhirnya menyerah. Sebuah sifat yang menjadikannya 2 hingga 3 kali lebih tangguh daripada serat sintetis berperforma tinggi seperti Kevlar yang digunakan dalam rompi anti peluru. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa secara material, rumah laba-laba dibangun di atas fondasi yang luar biasa kuat. Namun disinilah letak keajaiban linguistik dari surah Al-Ankabut. Allah tidak menggunakan kata khat yang berarti benang dalam menggambarkan kelemahan tersebut. Jika Allah mengatakan benang yang paling lemah adalah benang laba-laba, tentu saja sains modern akan dengan mudah membantahnya. Sebaliknya, Allah menggunakan diksi bait yang berarti rumah. Ini adalah perbedaan yang sangat mendasar dan krusial. Karena maksudnya, benangnya memang kuat, tetapi rumah itu sendiri adalah sebuah bencana fungsional. Sebuah rumah dalam definisi manusia maupun hewan dimaknai oleh fungsinya,
yaitu memberikan perlindungan, naungan, serta keamanan. Namun jaring laba-laba telah gagal dalam ketiga hal tersebut dengan cara yang tragis. Jaring yang terbuka dan tipis tidak memberikan naungan sedikit pun dari terik matahari yang menyengat. Tidak pula menjadi tempat berteduh dari hujan yang dapat menghancurkan struktur lengketnya. Lebih buruk lagi, jaring tersebut sama sekali tidak bisa menjadi pelindung dari serangan para predator. Sebaliknya, bagi burung, tawon atau kadal, jaring laba-laba justru bertindak sebagai papan pengumuman yang mencolok, yang memberitahu lokasi keberadaan mangsa yang empuk di tengah-tengah jaringnya. Jadi, meskipun material penyusunnya melampaui baja, integritasnya sebagai tempat berlindung tetaplah yang paling lemah di dunia. Keajaiban lain dari ayat dalam surah Al-Ankabut terletak pada kata kerja yang dipilih oleh Allah. Dalam bahasa Arab, kata kerja memiliki perubahan bentuk berdasarkan gender pelakunya. Allah berfirman, "Ittakhadat baitan." Kata ittakhadat adalah bentuk feminin yang berarti perempuan yang membangun rumah. Selama berabad-abad, pembaca teks ini mungkin menganggap penggunaan gender ini sebagai hal biasa. Namun sains modern baru-baru ini mengungkap betapa presisinya diksi tersebut. Dalam dunia arachnologi, ditemukan fakta bahwa pada hampir semua spesies laba-laba pembuat jaring, tugas membangun rumah hampir sepenuhnya dilakukan oleh betina. Sementara itu, laba-laba jantan dewasa setelah mencapai kematangan seksual biasanya meninggalkan jaring mereka untuk berkelana mencari pasangan. Mereka tidak lagi membangun jaring untuk berburu, namun hanya menggunakan sutera mereka untuk keperluan reproduksi, seperti membuat kantung sperma atau melakukan ritual kawin yang berisiko. Betina adalah insinyur sejati yang memiliki kelenjar sutera yang lebih berkembang dan mampu merancang arsitektur jaring yang sangat rumit dalam waktu yang sangat singkat, dan seringkali hanya 20 hingga 30 menit di pagi buta. Proses pembuatan jaring itu adalah integrasi luar biasa antara sensorik dan motorik. Laba-laba bertindak seperti sebuah mesin pembuat jaring yang memproses informasi dari tegangan otot, kondisi kelenjar pemintal, hingga tingkat nafsu makannya sendiri. Di dalam perut laba-laba terdapat kelenjar khusus yang memproduksi protein sutera dalam bentuk cair, yang disebut sebagai spidroin. Cairan ini kaya akan asam amino seperti arginin dan tirosin yang berfungsi sebagai perekat molekuler. Saat cairan sutera ditarik keluar melalui organ kecil yang disebut sebagai spineret, gaya tarik tersebut menyebabkan rantai protein berbaris dan membentuk ikatan hidrogen yang kuat. Ini mengubah sutera dari cair menjadi serat padat seketika. Laba-laba menggunakan kaki depannya untuk mengukur jarak antar benang. Mereka melakukan gerakan penyelidikan untuk memastikan sudut pusat dan spiral yang mereka bangun tetap teratur. Dan terakhir, mereka akan melapisi spiral tangkapannya dengan butiran lem mikroskopis atau serat halus yang sangat lengket untuk menjerat serangga yang menabrak jaring mereka. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa laba-laba sangat sensitif terhadap perubahan berat badannya sendiri. Karena itu, seiring dengan pertumbuhan telur di dalam tubuhnya, sang betina akan secara otomatis menyesuaikan rancangan jaringnya, menggunakan benang yang lebih tebal dan memperlebar ukuran lubang jaring untuk menopang beban tubuhnya yang bertambah. Namun demikian, segala kecanggihan teknis ini tidak mengubah fakta bahwa rumah yang ia bangun tetaplah sebuah perangkap maut yang sangat rentan, baik bagi mangsanya maupun bagi dirinya sendiri. Jika membandingkan jaring laba-laba dengan rumah makhluk lain, perbedaannya sangatlah mencolok. Seekor burung membangun sarang dari ranting dan lumpur yang memberikan kehangatan serta perlindungan fisik. Seekor berang-berang membangun bendungan dan rumah kayu yang sangat kokoh dari serangan pemangsa. Seekor semut membangun labirin bawah tanah yang stabil secara termal.
Namun laba-laba dengan segala kecerdasannya membangun sesuatu yang secara fungsional sangatlah rapuh. Salah satu kelemahan terbesar rumah laba-laba adalah keterpaparannya. Laba-laba yang duduk di tengah jaringnya adalah target yang sangat mudah bagi predator visual. Jaring tersebut tidak memiliki dinding, tidak memiliki atap, dan tidak memiliki pintu. Penelitian eksperimental menunjukkan betapa drastisnya perbedaan tingkat kelangsungan hidup antara laba-laba yang memiliki tempat berlindung fisik dengan yang hanya mengandalkan jaringnya. Dalam sebuah studi di alam liar, ditemukan bahwa keberadaan kadal predator dapat mengurangi populasi laba-laba yang terekspos di jaringnya hingga 66%. Sebaliknya, spesies laba-laba yang membangun rumah tambahan berupa red-red dari daun atau terowongan sutra tidak mengalami pengurangan populasi yang signifikan, karena mereka tidak terlihat oleh pemangsa tersebut. Hal ini membuktikan bahwa jaring laba-laba, meskipun rumit, gagal memberikan fungsi keamanan yang paling dasar. Ia hanyalah sebuah alat pencarian makan yang sangat berisiko, bukan sebagai rumah untuk bernaung. Selain itu, jaring laba-laba sangatlah tidak stabil. Ia terus-menerus dibangun kembali. Debu, serbuk sari, dan sisa mangsa dapat merusak efektivitas jaring hanya dalam hitungan jam. Jika tidak dihancurkan oleh cuaca, laba-laba seringkali memakan jaringnya sendiri di akhir hari untuk mendaur ulang protein sutra dan membangun jaring baru keesokan paginya. Ini artinya mereka harus membongkar bangun setiap hari karena rumah tersebut tidak mampu menahan debu dan angin sepoi-sepoi. Dan inilah definisi dari sebuah rumah yang paling lemah. Laba-laba seringkali digambarkan sebagai pemburu yang sangat efisien, namun realitasnya di lapangan menunjukkan mengenai gambaran yang jauh lebih sulit. Jaring laba-laba adalah instrumen sensorik yang luar biasa. Ia mampu mengirimkan getaran sekecil apapun dari mangsa yang terjebak ke kaki laba-laba melalui benang radial yang kaku. Namun demikian, keberhasilan penangkapan tersebut sangat bergantung pada kemampuan jaring untuk menahan mangsa cukup lama hingga laba-laba dapat melumpuhkannya. Retensi mangsa adalah tantangan terbesar. Banyak serangga yang menabrak jaring tidak langsung terjebak secara permanen. Penelitian menunjukkan adanya trade-off antara membangun jaring yang sangat efektif menahan mangsa dengan jaring yang kurang efektif, tetapi memungkinkan laba-laba bereaksi lebih cepat. Meski jaring laba-laba dirancang untuk menyerap energi kinetik serangga yang terbang cepat, tingkat pelarian mangsa tetaplah signifikan. Serangga yang lebih besar atau memiliki lapisan lilin atau sisik pada tubuhnya seringkali dapat melepaskan diri sebelum laba-laba sempat mendekatinya. Bahkan pada beberapa kasus, kehadiran struktur tambahan pada jaring seperti dekorasi atau jaring penghalang justru dapat menurunkan tingkat intersepsi mangsa, meskipun di sisi lain dapat meningkatkan keamanan laba-laba dari predator. Laba-laba juga harus belajar dari kegagalan. Jika seekor laba-laba mendeteksi mangsa tetapi gagal menangkapnya berkali-kali, ia akan merombak arsitektur jaringnya di hari berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan di rumah laba-laba adalah perjuangan terus-menerus melawan kegagalan teknis untuk rumahnya sendiri. Tetapi, di tengah ketidakpastian jaring dalam menangkap makanan, laba-laba telah mengembangkan kemampuan bertahan hidup yang mungkin membuat hewan lain iri. Mereka adalah master dalam hal kesabaran serta efisiensi energi. Kehidupan di rumah paling lemah memaksa mereka untuk siap menghadapi hari-hari panjang tanpa satupun mangsa yang singgah. Laba-laba memiliki laju metabolisme yang sangat rendah, seringkali sekitar 50% lebih rendah daripada yang diperkirakan untuk hewan berdarah dingin dengan ukuran yang sama. Saat mangsa telah langka, mereka dapat menurunkan metabolisme ini lebih jauh lagi hingga 30% dari level normal mereka.
Strategi puasa ini memungkinkan mereka bertahan hidup selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dalam kondisi kelaparan yang cukup ekstrim. Selama periode kelaparan ini, air menjadi jauh lebih penting daripada makanan padat. Laba-laba dapat memperpanjang umur mereka secara signifikan jika mereka memiliki akses ke air atau kelembaban lingkungan. Tanpa air, daya tahan tubuh mereka turun drastis menjadi hanya sekitar 10 hingga 14 hari. Ketangguhan fisiologis ini kontras dengan kerapuhan rumah mereka. Seolah-olah mereka memiliki tangki cadangan yang besar karena rumah yang mereka tinggali tidak pernah menjanjikan stabilitas sumber daya. Selain itu, cara mereka makan juga berkontribusi pada kemampuannya berpuasa. Karena mereka mencerna mangsa secara eksternal dengan menyuntikkan enzim pencernaan dan kemudian menghisap cairan nutrisinya, proses pencernaan satu serangga besar dapat memakan waktu hingga 3 minggu. Nutrisi yang diserap kemudian disimpan di dalam perut tengah mereka yang besar, yang kemudian memberikan cadangan energi yang dapat digunakan perlahan-lahan selama berminggu-minggu ke depan. Namun demikian, ketika puasa ini menjadi terlalu lama dan rasa lapar mencapai titik kritis, insting bertahan hidup yang purba akan mengambil alih. Dan inilah saat di mana sisi tergelap dari rumah laba-laba terungkap sangat jelas. Jika rumah yang ideal adalah tempat berseminya kasih sayang dan perlindungan untuk keluarga, maka rumah laba-laba adalah kebalikannya. Disinilah letak kelemahan yang paling mendalam secara filosofis dan biologis. Ilmu pengetahuan mengungkap bahwa unit keluarga laba-laba adalah salah satu yang paling rapuh di alam semesta karena ketiadaan ikatan emosional dan loyalitas. Ancaman terbesar bagi seekor laba-laba seringkali bukan datang dari luar, tetapi dari individu yang tinggal di jaring yang sama. Fenomena kanibalisme seksual adalah contoh nyata betapa berbahayanya rubah laba-laba bagi penghuninya sendiri. Pada banyak spesies, termasuk laba-laba janda hitam atau black widow yang legendaris, betina seringkali menghabisi dan memakan pejantannya setelah atau bahkan selama proses perkawinan. Bagi pejantan, rumah si betina bukanlah tempat yang aman untuk membangun masa depan, melainkan sebuah medan ranjau yang mematikan. Pejantan harus melakukan tarian yang sangat spesifik dan memberikan sinyal getaran jaring yang tepat agar tidak dianggap sebagai mangsa biasa. Jika gagal, ia akan langsung dibungkus sutra dan dijadikan santapan. Bahkan jika ia berhasil kawin, ia seringkali tetap berakhir di perut pasangannya. Meskipun dalam beberapa spesies black widow, pejantan terkadang selamat, namun pada banyak spesies lain, kanibalisme ini adalah aturan kejam untuk memastikan sang betina memiliki nutrisi yang cukup guna menghasilkan telur. Pejantan seringkali hanya memiliki ukuran 1% dari tubuh betina, sehingga menjadikannya sangat rentan. Sementara anak laba-laba yang baru menetas seringkali mulai saling memakan satu sama lain jika sumber makanan di jaring terbatas. Tidak ada rasa persaudaraan, hanya ada insting untuk menjadi yang terakhir dalam bertahan hidup. Begitu kebutuhan biologis terpenuhi, tidak ada lagi ikatan yang tersisa. Laba-laba adalah makhluk soliter yang memandang makhluk hidup lain, bahkan dari spesies yang sama, sebagai mangsa potensial atau kompetitor yang harus disingkirkan. Ketidakharmonisan ini menjadikan rumah laba-laba sebagai tempat yang paling tidak aman bagi penghuninya. Sebuah rumah tanpa belas kasih adalah rumah yang rapuh secara esensial, tidak peduli seberapa kuat material bangunan yang digunakan. Dan inilah yang dimaksud bahwa sistem tersebut runtuh dari dalam karena tidak memiliki fondasi keamanan sosial. Tetapi lapisan kelemahan yang paling menyayat hati dalam biologi laba-laba adalah fenomena materi pagi atau tindakan anak-anak yang memakan ibu mereka sendiri.
Ini adalah bentuk pengorbanan ekstrim yang lazim ditemukan pada beberapa spesies. Ini menjadi satu tragedi kelam mengenai sebuah rumah di mana sang ibu merawat anak-anaknya dengan penuh pengabdian, hanya untuk kemudian membiarkan dirinya dicabik-cabik dan dimangsa hidup-hidup oleh anak-anaknya sendiri begitu mereka mencapai tahap perkembangan tertentu. Pada spesies laba-laba jaring rendah hitam, proses ini dimulai dengan komunikasi yang sangat terencana. Sang ibu akan memberikan sinyal melalui drum pada jaring dan gerakan melompat untuk memanggil anak-anaknya. Dan ketika anak-anaknya berkumpul, mereka akan merangkak ke punggung ibunya. Sang ibu yang awalnya mungkin mencoba menghalau mereka, akhirnya akan menekankan tubuhnya ke bawah, memberikan akses penuh bagi anak-anaknya untuk mulai menghisap organ internalnya. Secara kasat mata, ini mungkin dianggap sebagai keberhasilan karena memastikan generasi berikutnya memiliki berat badan yang lebih besar serta peluang hidup yang lebih tinggi. Namun secara filosofis, ini adalah gambaran puncak dari kerapuhan sebuah rumah. Rumah laba-laba bukan hanya gagal melindungi penghuninya dari luar, tetapi ia juga menghancurkan penghuninya dari dalam. Tidak ada kesinambungan keluarga dalam arti yang harmonis, karena rumah itu adalah tempat transit yang berujung pada kematian sang pembangun rumah itu sendiri.